Gubernur Jawa Barat saat ini Deddy Mulyadi mengambil langkah-langkah strategis untuk menghidupkan kembali BIJB dan menjadikan bandara ini sebagai pusat aktivitas transportasi dan ekonomi yang vital bagi Jawa Barat. Bandara Internasional Jawa Barat, BIJB, yang lebih dikenal dengan nama Bandara Kertajati, terletak di Majalengka, Jawa Barat. Bandara ini memiliki peran strategis sebagai salah satu gerbang utama transportasi udara di Indonesia, khususnya untuk wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, BIJB sempat menghadapi tantangan besar. Minimnya aktivitas penerbangan dan jumlah penumpang yang terbatas membuat bandara ini kurang dimanfaatkan secara optimal. Bahkan, masyarakat dan netizen sempat menjulukinya sebagai bandara hantu karena suasananya yang sepi. Meski demikian, Bandara Kertajati tetap menyimpan potensi besar untuk berkembang dan memainkan peran penting dalam konektivitas regional maupun nasional. Fenomena ini tentu menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah dan pengelola Bandara Kertajati. Dengan segala potensi dan peran strategis yang dimiliki BIJB, muncul satu pertanyaan penting. Bagaimana menghidupkan kembali bandara ini agar dapat berkembang menjadi pusat transportasi yang vital, sekaligus menjadi penggerak utama roda ekonomi regional yang kompetitif dan berdaya saing tinggi. Gubernur Jawa Barat saat ini Deddy Mulyadi mengambil langkah-langkah strategis untuk menghidupkan kembali BIJB dan menjadikan bandara ini sebagai pusat aktivitas transportasi dan ekonomi yang vital bagi Jawa Barat. Dalam video ini kita akan membahas secara lengkap latar belakang, tantangan, dan upaya strategis yang dilakukan untuk mengoptimalkan peran BIJB. BIJB Kertajati. Pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat dimulai dengan tujuan utama untuk mengatasi keterbatasan kapasitas Bandara Soekarno-Hatta yang melayani wilayah Jabodetabek dan sekitarnya. Bandara Soekarno-Hatta yang sudah sangat padat membutuhkan alternatif yang bisa mengurangi beban operasional, terutama untuk penerbangan domestik dan internasional yang melayani wilayah Jawa Barat. Bandara Kertajati resmi diresmikan pada tahun 2018 sebagai bandara internasional yang memiliki fasilitas lengkap dan mampu melayani penumpang dari dalam dan luar negeri. Selain itu, BIJB juga difungsikan sebagai embarkasi haji dan umrah mengingat jumlah jemaah dari Jawa Barat cukup besar setiap tahunnya. Namun tantangan utama yang dihadapi BIJB terletak pada aksesibilitas dan pengelolaan yang belum optimal. Jarak bandara yang cukup jauh dari pusat kota Bandung, yaitu sekitar 68 km, membuat masyarakat masih memilih menggunakan bandara yang lebih dekat, seperti Soekarno-Hatta. Kondisi ini diperparah dengan belum selesainya akses jalan tol pada masa awal operasi bandara, sehingga perjalanan menuju bandara menjadi kurang efisien dan memakan waktu yang lama. Selain itu, dari sisi operasional BIJB belum banyak dilayani oleh maskapai besar dan belum memiliki banyak rute penerbangan yang diminati oleh penumpang. Akibatnya, jumlah penumpang yang menggunakan bandara ini sangat terbatas, sehingga muncul istilah bandara hantu di kalangan masyarakat dan netizen. Bandara hantu. Beberapa kendala utama yang menyebabkan BIJB kurang diminati adalah terbatasnya akses menuju bandara, kurangnya rute penerbangan yang tersedia, minimnya promosi dan pemasaran, belum terbentuknya ekosistem pendukung di sekitar bandara, serta kebutuhan akan dukungan regulasi dan pendanaan yang memadai dari pemerintah pusat dan daerah. Aksesibilitas menjadi faktor krusial karena kemudahan dan kecepatan perjalanan menuju bandara akan sangat menentukan keputusan masyarakat dalam memilih bandara untuk keberangkatan mereka. Jalan tol yang menghubungkan Bandung, Cilenyi, Sumedang, dan Dauan menuju Kertajati belum selesai pada saat awal bandara beroperasi, sehingga perjalanan menjadi tidak praktis. Selain itu, maskapai penerbangan masih enggan membuka rute baru ke bandara yang kurang diminati tersebut karena rute-rute tersebut dianggap belum menguntungkan. Promosi dan pemasaran yang kurang masif membuat masyarakat kurang mengetahui potensi dan kemudahan yang ditawarkan BIJB. Di sisi lain, kawasan sekitar bandara belum berkembang sebagai pusat industri, logistik, dan pusat ekonomi lain yang bisa mendukung aktivitas bandara. Hal ini menyebabkan kurangnya daya tarik bagi para investor maupun pelaku usaha untuk berkontribusi dalam pengembangan bandara dan sekitarnya. Di samping itu, dukungan regulasi dan pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan agar pengembangan BIJB dapat berjalan secara optimal. Namun, koordinasi dan sinergi antara berbagai pihak terkait masih harus diperkuat.
Menyadari potensi besar dan tantangan yang dihadapi, Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, mengambil langkah-langkah strategis dan terencana untuk menghidupkan kembali BIJB. Salah satu fokus utama yang ia lakukan adalah mengoptimalkan BIJB sebagai pusat embarkasi haji dan umrah bagi warga Jawa Barat. Dengan mendorong pembangunan fasilitas pendukung seperti asrama dan pusat pelayanan di sekitar bandara, para jemaah haji dan umrah dari Jawa Barat dapat langsung berangkat dari BIJB tanpa harus melewati Bandara Soekarno-Hatta yang jaraknya lebih jauh. Langkah ini tidak hanya akan memudahkan para jemaah, tetapi juga berpotensi meningkatkan aktivitas dan jumlah penumpang di bandara. Selain itu, pemerintah provinsi juga aktif berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan berbagai maskapai penerbangan besar seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Air Asia untuk membuka rute baru dari dan menuju Bandara Kertajati. Bahkan terdapat rencana untuk membuka rute internasional ke negara-negara seperti Cina yang dapat membuka peluang baru di sektor wisata dan bisnis. Penambahan rute penerbangan ini sangat penting untuk meningkatkan jumlah penumpang, serta memperkuat posisi BIJB sebagai bandara internasional yang kompetitif. Untuk mewujudkan hal tersebut, Gubernur Deddy Mulyadi juga melakukan koordinasi dan sinergi dengan Kementerian Perhubungan dan instansi terkait lainnya untuk memastikan dukungan regulasi dan pendanaan dapat terrealisasi. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting agar pengembangan BIJB berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi yang dapat memperlambat proses pembangunan dan pengoperasian bandara. Pembangunan infrastruktur pendukung pun menjadi fokus penting lainnya. Pembangunan tol Cisumdawu yang menghubungkan Bandung, Cilenyi, Sumedang, dan Dawan dipercepat agar akses menuju BIJB menjadi lebih cepat dan nyaman. Selain itu, integrasi transportasi umum seperti bus dan kereta api agar masyarakat dapat dengan mudah menjangkau bandara tanpa harus bergantung pada kendaraan pribadi. Tidak hanya itu, Gubernur Deddy Mulyadi juga mendorong pengembangan ekosistem ekonomi di sekitar bandara. Hal ini dilakukan dengan membangun kawasan industri, pusat logistik, serta mendukung pertumbuhan UMKM di wilayah Majalengka dan sekitarnya. Dengan demikian, aktivitas ekonomi lokal dapat berkembang dan memberikan kontribusi positif terhadap keberlangsungan serta kemajuan BIJB. Kawasan industri dan pusat logistik yang berkembang akan semakin memperkuat posisi bandara sebagai hub transportasi dan distribusi barang di Jawa Barat. Apabila BIJB berhasil dioptimalkan dan ramai digunakan, manfaat yang didapatkan sangat besar. Warga Majalengka, Cirebon, Indramayu, dan daerah sekitarnya tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke Jakarta atau Bandung untuk naik pesawat. Mereka dapat menggunakan bandara yang lebih dekat sehingga menghemat waktu dan biaya perjalanan. Aktivitas bandara yang meningkat juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar. Mulai dari petugas bandara, staf maskapai hingga pelaku UMKM yang menyediakan makanan, minuman, dan jasa penginapan. Kawasan industri di sekitar BA pun akan semakin maju berkat kemudahan akses dan konektivitas transportasi yang baik. BIJB juga memiliki potensi menjadi pusat logistik sehingga distribusi barang dan jasa dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Keberadaan bandara yang hidup dan berkembang tentunya menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi regional. Investasi akan meningkat, perekonomian lokal berkembang, dan kesejahteraan masyarakat meningkat secara berkelanjutan. Namun di balik semua potensi dan program yang sudah dilaksanakan, keberhasilan BIJB tidak hanya bergantung pada rencana dan janji, tetapi juga pada kerja keras, konsistensi, sinergi antar lembaga, serta dukungan masyarakat secara luas. Penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus mengawasi dan mendukung pengembangan BIJB, agar tidak hanya ramai pada saat-saat tertentu seperti musim haji dan umrah saja, melainkan dapat beroperasi secara optimal sepanjang tahun. Promosi dan pemasaran perlu dilakukan secara berkelanjutan. Kemudahan akses harus terus diperbaiki, serta penambahan rute penerbangan harus dijaga agar tetap konsisten dan beragam. Dengan dukungan dan perhatian yang terus-menerus, Bandara Internasional Jawa Barat dapat menjadi salah satu bandara utama di Indonesia yang berfungsi sebagai pusat transportasi sekaligus penggerak ekonomi yang signifikan bagi Jawa Barat dan daerah sekitarnya. Harapan kita semua, Bandara Internasional Jawa Barat, BIJB, tak lagi dikenal sebagai bandara hantu, melainkan menjelma menjadi bandara yang hidup, ramai, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah maupun nasional. Lalu, bagaimana masa depan BIJB ke depan?
Mampukah strategi yang diterapkan oleh Gubernur Deddy Mulyadi menjadi titik balik yang membawa perubahan signifikan bagi bandara ini? Jika kita dapat saksikan tadi bandara BIJB yang udah dikatakan bandara hantu karena kurangnya jumlah penumpang dan ya sepi katanya ya, nggak ada penumpang dan itu sesuatu yang pasti merugikan karena kita membangun bandara itu bukan sebuah kos yang rendah tapi mengambil kos yang agak tinggi, tapi sayangnya jika tidak digunakan semaksimalnya dan ya tidak heran kalau dikatakan bandara hantu ya, karena nggak ada penumpangnya, nggak ada, sepi gitu kan. Dan apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, siapa lagi kalau bukan Kang Deddy, dengan kebijakan-kebijakannya dengan harapan agar dapat mengubah keadaan BIJB ini menjadi lebih bagus daripada sebelum ini. Sesibuk Soekarno-Hatta yang ada di Jakarta pastinya kan, dan target penumpangnya itu harus capai seminimum yang mungkin supaya membolehkan BIJB ini sukses gitu. Bandara yang bagus, view-nya bagus kan, tapi itulah tidak harus setuju bila harus tambah route yang bukan hanya berkhusus kepada domestik tetapi juga international route supaya bisa menarik ramai para wisatawan untuk datang ke Magelang gitu kan, datang ke Jawa Barat pastinya. Dan saya dan asal semasakan bahwa kebijakan untuk membuka bandara di Jawa Barat itu sesuatu yang harus didukung khususnya oleh masyarakat kan, dan bisa terus sampai ke Bandung gitu kan, tidak perlu ke Garut dan sebagainya, tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta gitu kan. Dan harus juga disiapkan fasilitas menghubungkan jalan tol misalnya untuk memudahkan perjalanan untuk sampai ke BIJB itu, dan pasti menarik lebih ramai lagi penumpang pastinya. Pasti sibuk bandara-bandara yang lain, tapi kita harus ya berdoa agar apa yang dilakukan oleh Kang Deddy ini membuahkan hasil dan menjadi penggerak ekonomi untuk rakyat di Jawa Barat juga pastinya. Dan apapun, kalau menurut kalian kayak gimana, komen di bawah supaya juga bisa tahu. Kalau yang tinggal di sekitar Magelang gitu kan, bisa tahu keadaannya kayak gimana sekarang, titik komen di bawah supaya juga bisa tahu keadaan sebenarnya dan juga pendapat kalian tentang video yang baru kita tonton tadi. Sampai jumpa lagi lain video insyaallah. Assalamualaikum semua, jaga diri. Dadah.